Assalamualaikum, hello hey gengs, what's good? Welcome back to Ahmad Zahri. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, perkembangan kehidupan masyarakat dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat di Nusantara sudah memiliki kebudayaan yang maju. Kebudayaan asli Nusantara telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak serta-merta menerima budaya baru. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Dalam buku Kehidupan Masyarakat pada Masa Praksara, Masa Hindu-Buddha, dan Masa Islam 2019 karya Tri Worosetyaningsih, tata kehidupan masyarakat yang diatur melalui lembaga kesukuan berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Perubahan tersebut dimotori oleh datangnya pengaruh India. Selain membawa agama Hindu dan Buddha, kemajuan yang menyolok dari sistem kerajaan ini adalah birokrasi yang merupakan alat menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, birokrasi yang berlalu sesuai dengan jenis negara atau kerajaannya, sehingga struktur birokrasinya tampak ditekankan pada pertanian atau maritim. Mataram Hindu lebih cenderung kepada pertanian, sedangkan Sriwijaya lebih ke maritim. Yang kedua, sistem perekonomian pada masa Hindu-Buddha. Mata pencarian masyarakat pada masa Hindu-Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai pegawai kerajaan, petani, pengrajin, pedagang, nelayan, dan lainnya. Sistem perekonomian pada saat itu kebanyakan adalah dengan perdagangan yang memiliki dua jalur, yaitu jalur laut dan darat. Kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu sudah banyak melakukan kerjasama dengan negara lain, contohnya negara Cina. Komoditas yang diperdagangkan beraneka ragam, contohnya rempah-rempah, emas, dan lain-lain. Yang ketiga, wilayah kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kutai Martapura, adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad keempat. Pusat kerajaan ini adalah terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua adalah Tarumanegara atau Kerajaan Taruma, adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Berdasarkan bukti sejarah, Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini diperkirakan berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu India. Yang ketiga adalah Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong, adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Jepara, Jawa Tengah. Keberadaan kerajaan ini juga diceritakan oleh dinasti Tang 618 sampai 906 Masehi. Yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara. Dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Yang kelima, Kedatuan Medang adalah kedatuan Thalassocracy yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Biasanya disebut sebagai Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram I yang didirikan oleh Sanjaya. Kedatuan diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isyana. Yang keenam, Kerajaan Kadiri atau Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Yang ketujuh, Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Yang kedelapan, Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389.
Yang kesembilan, Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan Buleleng didirikan pada tahun 1660 dengan raja pertamanya I Gusti Ang Lurah Panji Sakti atau Ki Barak Panji Sakti yang memerintah sampai tahun 1697. Raja Buleleng sendiri adalah anak dari I Gusti Ngurah Jelantik dengan seorang selir istana. Yang ke-10, Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sekarang. Tidak banyak catatan sejarah yang memberikan keterangan mengenai kerajaan ini. Yang ke-11, Kerajaan Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan berangka 608 Saka atau 689 Masehi. Prasasti itu ditemukan pertama kali oleh J.K. Meulen pada tahun 1892 di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Seorang ahli epigrafi bangsa Belanda bernama Hakrem kemudian membahas temuan itu. Seperti namanya, kemungkinan besar Kerajaan Kota Kapur memiliki daerah kekuasaan di sekitar Kota Kapur itu sendiri, tepatnya di Kecamatan Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung. Secara geografis, lokasi ini adalah daerah strategis yang menjadi pusat jalur perdagangan internasional. Yang keempat, realitas individu dan hubungan sosial di masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Bidang keagamaan. Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut memiliki dua sifat, yaitu animisme, suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Dinamisme, suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Bidang sosial, masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta, yaitu Brahmana, kaum pendeta dan sarjana; Ksatria, para prajurit, pejabat dan bangsawan; Waisya, para pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit; Sudra, para rakyat jelata dan pekerja kasar. Berikut adalah gambarannya. Brahmana seorang pendeta, Ksatria seorang prajurit, Waisya seorang pedagang, Sudra seorang pengemis atau rakyat jelata. Bidang politik. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. Pemimpin ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta, sehingga lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Bidang pendidikan. Lembaga pendidikan seperti asrama merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Bidang sastra dan bahasa. Pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra dan sangat berkembang terutama pada zaman Kerajaan Kediri. Bidang arsitektur. Pada zaman Megalitikum, punden berundak menjadi salah satu peninggalan di bidang arsitektur. Bangunan tersebut kemudian berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan bangunan candi, salah satunya Candi Borobudur yang mengambil bentuk bangunan punden berundak. Agama Buddha Mahayana. Pada candi suku dan candi di lereng pegunungan, penanggungan memiliki pengaruh budaya India yang tidak kuat, karena hanya punden berundak. Berikut adalah salah satu struktur punden berundak yang masih terawat terdapat di Puramehu, Desa Selulung, Bangli, Provinsi Bali. Yang kelima, ciri-ciri dari historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha yaitu karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India, bersifat religio-magis, bersifat istana sentris. Terima kasih guys telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, gang.